Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama lagi di Berafu Iwan. Tentu saya bersama Kang Karna. Kang, apa kabar Kang? Kang Karna Adi Brata. Kang ahli Kang? Oh, bukan. Solder. Kang Solder. Julukan beliau Kang Solder. Saya Kang Bandrek. Pak Roy Suryo. Wah, enggak Pak lah. Kang, Aduh. Mas Roy, apa kabar Mas Iyalah, Roy? Sebuah alhamdulillah. kehormatan besar. Sama-sama Mas Mas Iwan, Roy berkenan sama-sama, Mas Karna. bisa kumpul dengan Kang Karna Adi Brata dan saya Ya. untuk ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini, Mas Roy. Saya yang senang karena di sini saya juga banyak belajar ya gitu. Pasti Wah. nanti akan banyak belajar karena Ini kan seorang- pengalaman beliau-beliau ini kan luar biasa. Kang Karna, seorang legend yang selalu rendah hati. Enggak, Iya. loh memang dulu kan saya memang dari dulu kan memang belajar. Ya kan dengan Mas Iwan dengan Kang. Tadi humble legend. ngobrol Humble sedikit legend. aja sebelum kita Iya. on air ini kan udah banyak saya belajar soal solder karena hobinya sama. Hobinya pegang solder sampai sekarang. Yang Kalau saya iya. ingat adalah bahkan kira-kira 2005 sekarang 2024. Ya. Kira-kira 19 tahun yang lalu. Pertama kali saya mengetahui Kang Karna mengenai bagian dari aktivitas seorang Roy Suryo. Ternyata beliau adalah pehobi atau hobis katanya. Apa itu? Mengumpulkan mobil-mobil kuno. Nah, waktu itu ceritanya Kang, salah satu tim liputan stasiun TV tempat saya bekerja waktu itu ke kediaman beliau di Jogja ya Mas Ya, masih itu sampai sekarang di kembali Jogja. memperkenalkan saya, Bang Iwan, tolong lihat ini. Apaan ini? Ini loh koleksinya Pak Rosuryo. Oh iya? Kaget saya. Itu mobil-mobil kuno Kang, yang nggak main-main loh. Memang pada waktu itu sudah kuno, apalagi sekarang. Masih lengkap itu Mas. Masih, alhamdulillah masih. Alhamdulillah, Dan luar biasa. baju yang saya pakai hari ini pun, Iya. ini kan sebenarnya bagian dari hobi. Dari hobi ya? Jadi ini bukan baju partai loh ya. Oh. Warnanya sih Walaupun menyala. kayak ada berlian atau Iya, warnanya sih menyala. Iya ya kan? iya. Tapi Bukan ini partai karena bukan merah. partai karena Tapi lambang tengah juga bukan partai lain. bukan juga. partai lain ya, karena hobi. Kebetulan Tapi saya tadi harus juga bisa barisan. mengatakan tulisan Mercedes-Benz Ya. Tiger Club. Kebetulan memang saya pembina di organisasi ini dan juga termasuk kalau yang tadi Kang Wan cerita itu Kang Karna itu saya masih sebagai penasihat di klub namanya PPMKI. Apa itu? PPMKI itu Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Wow. Itu dulu didirikan oleh almarhum Pak Solihin GP, Utama Putra. Kemudian beliau waktu itu masih menjadi Sesda Lobang zaman Ya. Pak Harto. Sudah lama sekali itu Sudah ya. lama sekali. Ya. Terus kemudian beliau melihat bahwa mobil-mobil ex Bung Karno itu sayang kalau kemudian kondisinya tidak ada yang merawat. Kan negara tidak mungkin merawat. Ya, negara tidak mungkin mengeluarkan biaya. Nah, tapi sayang juga kalau kemudian dilepas begitu saja. Itu jeleknya mobil-mobil kayak gitu collection item itu bisa hilang dari Indonesia. Kok bisa? Karena apa? Karena sekarang banyak yang melakukan re-ekspor. Jadi dibawa ke Bali, dibawa ke Medan, dibawa ke Sabang, tahu-tahu hilang. Ternyata apa? Karena di luar negeri yang namanya classic car itu luar biasa mahal. Apalagi kalau itu bernilai misalnya ex presiden Indonesia. Classic car masuk Ya. kategori vintage berarti. Oh vintage, ya. Ini. Karena mobil di atas 40 tahun itu kan sudah termasuk kategori klasik. Iya. Dan barang klasik itu memang mahal. Nah makanya kenapa saya terjun ke hobi itu ya untuk menyelamatkan mobil-mobil itu. Yang punya nilai sejarah. Yang punya nilai sejarah. Jadi makanya kalau di rumah itu ada bekasnya Pak X-nya Pak Harto juga ada. Yang X-nya Pak Yoga Sugama ada. Yang X-nya Pak Menteri Penerangan pertama ada. Gitu ya. Ya itu saya kumpulin. X-nya TVRI juga ada. Mobil Oh iya. besar sekali Obi Fan. Ya. Obi Fan TVRI. Ya, outdoor broadcastnya fan-nya TVRI. Iya. Itu juga saya selamatkan. Saya bilang saya selamatkan. Karena kalau nggak diselamatkan hilang. RRI juga ada mobil siaran luarnya RRI yang ada antena ke atas. Iya. Itu juga ada dulu. Ya. Tapi heran juga nih. Luar Jadi biasa. seorang legend seperti Mas Roy Enggak Suryo. legend lah, orang yang agak aneh gitu aja lah. Jadi diawali sebetulnya dari hobi. Hobi. Kemudian kapan tuh Ya. suka ke politik gitu? Nah gini, kalau itu hobi awal saya sebenarnya juga bukan otomotif pertamanya. Saya hobinya main-main elektronika. Oh. Iya. Iya, dari SD malah, bukan SMP, SD. Itu boleh saya cerita dikit ya. Dari SMP, SD itu saya sudah hobi nyolder, hobi merakit merangkai. Ya dulu ada namanya pasti Kang Karna juga ingat ada kit namanya Tulus Kit. waktu Oh, itu. Tulus. Ya kan itu yang terkenal banget. Iya. Bacaan saya waktu SD SMP itu
majalah Elektron dari kampus ITB. Nah, jadi saya mengacu saya di situ dulu. Ya, jadi saya dan ketika SMP, alhamdulillah ini nggak apa-apa saya cerita ya. Alhamdulillah saya masih terkesan betul kalau saya main ke sekolah menengah pertama SMP 5 Yogyakarta. Saya masih sering main ke situ. Bel sekolah yang bunyi di sekolah itu dulu rakitan saya ketika zaman SMP. Sampai sekarang masih bunyi. Ya, Luar sound biasa. system yang ada di aula sebelum aulanya direnovasi, itu dulu saya yang bikin. Speaker-speakernya zaman SMP saya dan lucunya Sudah berkarya ya? sudah lucunya tahun 2000 Iya. pernah saya ngasih ceramah IT di sekolah itu. Iya. Terus saya ceritakan gitu. Jadi adik-adik ini dulu yang bikin ini tuh Om loh gitu. Anak sekarang kan nggak langsung percaya. Mereka malah tanya, nggak percaya Om. Gitu. Apa buktinya? Wah hebat nih anak sekarang kan. Iya, Gitu. iya. Ambil tangga, saya bilang gitu. Dan anak itu ngambil tangga. Bener. Kamu naik ke atas. Jadi ada speaker di atas itu. Iya. Turunkan speaker itu. Saya bilang gitu. Turunkan speaker itu, buka woofernya. Buka sama dia woofernya. Di dalam dia kaget sambil meluk saya. Di situ ada tulisannya karya Roy Suryo 1E SMP 5 tahun 81. Jadi waktu bikin itu, saya tanda tangani dan saya hanya berpikir saat ini akan terbuka. Dan benar terbuka. Malah saat itu 19 tahun berikutnya. seorang murid sekolah kan? Saya masih sekolah di SMP 5. Sederhana, ketika sore hari saya main ke sekolah kan ada ekstrakurikuler. Ada orang basket apa gitu. Nah, ceritanya itu saya terbuang dari dunia olahraga karena saya nggak hobi olahraga. Nah, ini aneh kan gitu. Nggak hobi olahraga. Jadi saya karena nggak terlalu pintar main, jadi saya hanya pemain cadangan kan. Duduk-duduk aja. Nah, saya lihat dua guru saya, almarhum Pak Sukiman sama Pak Triyono, guru SMP elektro, itu lagi narik-narik kabel gitu. Saya bilang ke beliau-beliau itu, Pak lagi ini apa? Bikin apa gitu? Benar, kamu kelas berapa? Kelas 1. Hobimu apa? Ekskulmu apa? Elektro Pak. Boleh saya bantu Pak? Oh silakan. Wah, jadi saya yang naik-naik itu. Nah mulai dari setelah saya dipercaya ngerakit bel sekolah, ngerakit iPhone yang ada di SMP 5 gitu ya. Dan sampai sekarang itu Luar biasa. jalan. Jadi boleh dikatakan Kang, itulah awal, kemudian dalam perjalanan selanjutnya beliau ke dunia yang masih terkait Iya. dan kemudian ke telematika. Telematika, ya, karena itu kan saling terkait. Betul. Hobi elektro, kemudian saya hobi fotografi itu semenjak SMA. Oke. Saya sempat tukang potret. Keliling. Enggak sih, foto profesional. Profesional. Ya, gabung di HISWA namanya, Himpunan Seni Wow. Foto Amatir, Masih di Jogja itu Mas? masih di Jogja. Iya. Tapi di keprofesional itu saya sempat jadi wakil ketua FPSI. FPSI itu Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia. Ya, itu federasi dari berbagai klub foto. Ya, Di Jakarta ada namanya Rana Kreasi, ada Jakarta macam-macam Foto dulu saya ingat Society, ya masa-masanya kan. itu, ya. Bandung ada Perhimpunan Fotografi Bandung, ada PAF, Perhimpunan Amatir Foto Bandung, Jogja ada ISFA dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi hobi saya SMA fotografi, hobi saya mahasiswa, mulailah dengan IT. Oh, Nah. Ketika- Otomotif ini hanya karena merasa sayang aja. Setelah selesai kuliah itu otomotif. Sebenarnya di tengah-tengah kuliah. Di tengah-tengah kuliah itu sudah hobi tapi uang belum punya. Ya, jadi baru senang aja. Jadi baru senang aja ketika kemudian tahun 98 itu sudah selesai kuliah ya kan, sudah lulus. Mulai ada krisis, ya ada krisis moneter di Indonesia, Krismon. Banyak sekali mobil-mobil itu yang dijual dan akhirnya dipotong. Sayang banget, di Kampak. Kalau di Jakarta itu di Bambu Apus, di Parung, di daerah-daerah selatan ya gitu. Nah, saya lihat kok sayang banget gitu. Akhirnya ya itu masih murah waktu itu. Ya daripada dipotong, waktu itu kita beli gitu ya. Pelan-pelan kemudian kita bangun lagi. Nah, jadilah sekian. Tapi memang saya fokus Kang Karna dan Kang Iwan, saya fokus hanya ke satu merek saja. Gitu ya. Satu merek. Jadi supaya apa? Supaya kita kalau fokus ya udah. Makanya akhirnya sampai saya loncat, sampai saya kumpulin Obivan TVRI, Obivan-nya RRI, mobil tankernya TNI AU, ya itu semuanya Mercedes, ya gitu. Ada punyanya Angkatan Laut, itu ada Unimog, wah sekarang populer itu Unimog itu kendaraan itu. Terus Angkatan Darat juga, polisi saya juga punya bekas bisnya kepolisian gitu, karena itu Mercedes. Dan memang beliau punya halaman yang luas sekali kan. Bisa menampung banyak sekali seperti itu memang saya bayangkan repot ya sebetulnya kan. Repot tapi kalau udah hobi ya nggak ada yang repot. Nah, saya loncat tadi, kenapa bisa ke politik tadi? Memang itu agak jumping, agak loncat. Saya bukan orang politik sebenarnya, sama sekali bukan. Tapi apakah awal masuknya seorang
Mas Roy ke politik itu, awal ceritanya ke politik itu, jangan-jangan ada kaitannya dengan hobi maupun Tepat sekali. aktivitas sebelumnya? Tepat sekali. Tidak mungkin, Gimana? tidak mungkin. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ini kayaknya sudah mengatur gitu ya. Iya. Jadi hobi IT saya lah yang kemudian membawa saya mengenal dengan presiden terpilih tahun 2004 waktu itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, karena beliau pada tahun 2005 awal Iya. itu menginginkan punya website. Jadi waktu itu belum ada Facebook, belum ada Instagram, iya, jadi iya, iya, iya. anunya bayangannya website. Betul. Nah, beliau pengen punya website namanya www.presidenSBY.info. Ya, jadi itu di samping itu website pribadi beliau, tapi yang resmi presiden.go.id itu yang resmi. Akhirnya saya bersama dengan 3 sosok yang lain, Iya. ada Pak Budiono Darsono itu pemimpin redaksi detik.com waktu itu, Iya. karena kita Iya. harus ada beritanya di situ. Betul. Pak Imade Weriana itu pakar IT yang itu suhunya IT ya di Indonesia waktu itu dari Gunadarma. Satu lagi Pak Heru Nugroho, dia yang orang admin yang akhirnya juga ikut saya juga di kementerian ya di Kemenpora waktu itu. Kami berempat lah yang kemudian bikin website itu. Jadi website itu isinya setiap hari kegiatan Pak SBY, Ibu Negara, kemudian juga kegiatan-kegiatan kepresidenan Berarti yang ada juga. sejak awal 2005. 2005, kemudian ada interaksi dengan Presiden SBY saat itu Ya, setiap hari, betul. lama-lama Ya. kemudian, Ya kalau wah, sebenarnya ini nggak setiap hari sih, tapi politik asik juga nih, betul. gitu, kira-kira. Bukan dari saya loh. 3-4 hari sekali Iya. beliau melihat itu, dan beliau terus jadi ingat case ketika 2004 itu ada kasus yang sebenarnya mirip dengan yang terjadi sekarang ya, barusan 2024. Apa itu? Kalau kemarin kan kita heboh gara-gara ada Sirekap. Ya. Sistem informasi rekapitulasi pemilu yang Ya. kacaunya luar biasa. Ya, bahkan menurut saya paling kacau sepanjang sejarah. Kita mau bahas juga tuh nanti. Nanti, Mas. Tapi ya. kembali yang peristiwa Nah itu 2004 itu apa? 2004 itu dulu situs KPU dulu dihack, jadi diretas. Karena lucu waktu itu Saat pemilu 2004. saat pemilu 2004. Kalau Betul. kita googling ada sejarahnya bahwa Ya. nama-nama partai ada Golkar, PDIP, PPP dan berbagai partai yang lain, Ya. Demokrat juga. Ya. Waktu itu dihack jadi nama-nama partai Jambu, Partai Timun, lucu-lucu, ya, ya, Partai betul tuh. Pisang Ya, gitu. ya, Nah, ya. tapi saya salutnya kepada KPU waktu itu di bawah Bu Kusnul Maria waktu itu. Meskipun saya tuh dulu sempat beradu juga dengan Bu Kusnul. Saya ingat betul saya dengan Bu Kusnul tuh bertengkar gitu ya di Hotel Borobudur ya, dan dulu live disiarkan waktu itu oleh SCTV dan Indosiar waktu itu kalau nggak salah live gitu. Kemudian saya bertengkar itu karena apa? Karena masalah situs KPU yang waktu itu juga sempat agak lambat. Ya. Nah, cuman ketika dihack, menariknya KPU waktu itu bagus menurut saya, salut saya, karena dia terbuka. Jadi dia langsung oke, silakan kalau gitu silakan diteliti oleh kepolisian, silakan diperiksa, silakan dilidik. KPU melalui khusus komisionernya Bu Ya, Kusnul Bu Maria Kusnul waktu itu secara terbuka mengundang pihak polisi. kepolisian. Dan polisi dengan senangnya waktu itu Oh, masuk. iya? Ada nama-nama Pak Brata Mandala waktu itu, ada Pak Petrus Golose waktu itu, Iya, sekarang iya. Pak Petrus kepala BNN sekarang. Betul, Ya. betul. Nah, kemudian memeriksa itu dan ketemulah hackernya. Dan itu justru win-win solution. KPU-nya senang Iya. karena hackernya ketangkap Tertangkap, dan dia bersih, tidak terlibat. KPU membersihkan namanya. Ya, kita clear. juga senang karena kita yang menemukan ada hacker itu. Hackernya juga senang kan? Karena hackernya sekarang mahal. Bukan, itu kan jadi portfolio dia. Ya kan bisa meretas situs KPU gitu kan. Jadi tapi itu bagus menurut saya. Nah, berbekal Enggak, itu pertanyaannya si hacker itu masih main nggak sekarang? masih Masih, oh, oke. masih ada. Orang yang sama ini. Orang, tapi enggak, maksudnya dengan KPU sekarang enggak. Maksudnya Enggak. maksudnya Hacker maksud saya. saya Hackernya hacker yang masih- waktu itu terlibat 2004 Ya, saat sekarang masih sepanjang aktif di dunia pengetahuan itu. Mas Roy Masih aktif di dunia itu. masih aktif tapi dia menjadi seorang nama besar di dunia hacking itu. Ya, oh ini orang Indonesia ya? Orang kita Indonesia, bicara? orang Indonesia, dan Oke. dan kita sekarang berkawan juga dengan dia gitu. Tapi artinya gini, akibat peristiwa itu, ada hubungannya tadi. Akibat peristiwa itu dalam rangka menangani hacker itu dulu kepolisian susah banget untuk bisa menjerat pelakunya karena kita belum ada undang-undang. Persis. Undang-undang yang ada adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 Mengenai itu telekomunikasi. ya, telekomunikasi. Ya, itu pun juga barusan undang-undang itu gitu Ya. ya. Baru beberapa tahun perubahan dari Undang-Undang 03 tahun 89 soal telekomunikasi. Tapi itu pun tidak menjangkau ranah maya.
tidak menjangkau ranah IT. Karena belum dikenal waktu itu. Ya, jadi waktu itu kemudian ada upaya untuk mempercepat pembuatan undang-undang cyber, ya, dan juga ada 2 rancangan undang-undang waktu itu. Oke. Ada cyber law diusulkan oleh teman-teman Unpad dan ada undang-undang informasi elektronik dan transaksi elektronik diajukan oleh teman-teman UI. Oke. 2 rancangan undang-undang ini kemudian sekarang menyatu menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 menjadi ITE. Oke. Nah, ketika itu dirancang, Iya. itulah di tengah-tengah interaksi saya membangun situs Website tadi website presidenan. atas permintaan Ya, Pak SBY, Pak SBY, Presiden SBY kemudian waktu itu. Pak SBY juga manggil saya Mas Suryo gitu karena beliau manggil saya Suryo ya gitu. Kita perlu nih orang-orang kayak Anda gitu ya. Iya. Gitu di DPR. Iya. Saya langsung jawab enak aja saya waktu jawab. Kang Karna sama Kang. Saya kan bukan orang politik Pak gitu. Jadi nggak mungkin lu Enteng aja ya. enteng aja harus masuk politik beliau begitu. Oh, begitu. Harus masuk politik untuk ngaman gitu. Wah, saya nggak bisa Pak orang politik karena waktu itu saya juga masih pegawai negeri. Ya, waktu itu di Di awal-awal itu PNS. masih PNS, Iya, meskipun sudah mengajukan pengunduran diri karena sebagai anggota KPI waktu itu, Iya, Komisi iya, Penyiaran iya. Indonesia daerah di daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, akhirnya 2008 saya memang mengundurkan diri dari pegawai negeri ya karena saya harus caleg menjadi calon Iya. legislatif Iya. dari partainya beliau ya, Partai Demokrat di Dapil daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, terpilih. Singkat kata ya terpilih suara terbanyak waktu itu. Suara terbanyak, Ya. jadilah anggota Dewan DPR, ya, Komisi 1. Komisi 1, Iya. komisi Komisi satu. yang Komisi yang paling menangani, komisi yang kering sebenarnya. kering tapi tanda kutip bergengsi tanda kutip pada waktu itu karena Iya. ngurusin masalah-masalah politik. Betul. Termasuk- Komisi 1 itu ngurusin masalah pertahanan, kemudian Hankam. Kominfo, Hankam ya, Kominfo, kemudian masalah luar negeri Iya. dan masalah intelijen. Ya. Ya memang harus di situ karena saya bisanya di situ. Kalau tempat lain kan nggak cocok lah. Itu Nah, Ngapain juga kita? pertanyaannya nih Mas Nah, Roy, nah. itu kan dari seorang hobis Nah. biasa. Ini masuk ke kancah politik. Ya. Apa ada pergulatan di ini kan hal yang berbeda. Itu Ada. gimana membiasakannya? Ada dan itulah yang kemudian membuat saya akhirnya mengundurkan diri dari politik setelah 15 tahun. Di 15 tahun kan cukup lama kan? Cukup lama. Di Lama. politik itu karena kan hitungnya mulai dari 2015. Ya. Saya masuk politik. Nah, akhirnya saya mundur kemarin dari 2005 Ya. saya mundur 2020. Iya. Karena apa? Di politik itu susahnya Hmm. di atas kita tuh ada langit yang namanya langit politik. Oh iya. Tidak bisa bebas kita. Hmm. Dan padahal selaku seorang peneliti independen, seorang yang dulu akademisi, saya bilang kalau A ya harus A, Mhm. B ya harus B. Mungkin Kang Iwan sama Kang Karna juga ingat dulu sebelum saya terjun ke dunia politik, itu banyak sekali dulu case yang maaf harus saya bilang, kadang-kadang membutuhkan penegasan atau statement saya untuk memastikan itu ya dan tidak. Soal foto misalnya atau soal Ya, video ya, ya kan. ya, betul. Wah, itu misalnya ada foto apa orang bilang wah itu palsu. Banyak membantah, Iya, menyangkal. Iya. Begitu sampai saya gitu waktu itu, kemudian kita teliti karena memang itu ilmiah. Ya udah, saya nggak boleh bohong memang. Saya pastikan ya udah. Kalau itu tidak ya tidak. Nah, di politik itu yang repot. Saya kadang-kadang ada barrier untuk bisa mengatakan itu langsung. Mhm. Meskipun saya tidak mau mengatakan ya dibilang tidak itu enggak, saya nggak mau. Hanya mungkin saya tidak akan mengatakan gitu. Kan waktu di politik waktu DPR ada juga beberapa kasus waktu itu. Ada kasus foto dari seorang anak politisi besar sekarang ya gitu atau tokoh bangsa sekarang ya gitu. Keponakannya yang sekarang itu kemudian ada videonya, ada fotonya. Kan repot waktu itu. Hingga saya harusnya mengatakan iya tapi Dan karena ada faktor politik nggak benar. Itu tadi pertanyaan Kang. Jadi memang jadi di itu politik yang, ada istilahnya langit politik. iya itu yang susah. Itu yang susah. Padahal saya diajarkan dari kecil Hmm. kalau iya ya katakan harus iya. Kalau tidak ya katakan tidak. Nah, Apalagi Nah ini sama persis dengan seorang engineer itu. Kalau engineer selalu berpikir biner, iya binary, Ya, betul. binary gitu. Ada 0 atau 1. 0 atau 1. Ya atau enggak. Gitu kan. Lalu kalau kita bergerak lagi sedikit, ada bilangan real, ada Iya. bilangan imajiner. Iya. iya. Nah ini nanti kita akan bicara di situ, terutama dalam keputusan MK. Iya. Jadi ada hal yang imajiner Aha. yang sulit dibuktikan. Ya. Gitu. Bisa dibuktikan. Kalau etik
sama Itu nilainya susah. susah. Itu imajiner. Ya. Itu kan. Sama- Tapi kita akan masuk ke sana. Betul, Tapi setuju kan karena gini kan. Sama seperti ketika saya pernah 10 tahun mengajar di ISI, Institut Seni Indonesia. Ya. Yang namanya seni itu nggak ada nilai absolut. Betul. Ya, Iya. Parameter seseorang itu berbeda-beda dengan orang lain. Ada Iya. orang yang parameter dia menilai lukisan itu realis, surrealis, itu bagus. Tapi ada orang yang itu nggak bagus, itu apa itu? Dia yang bagus itu abstrak. Gitu kan. Nah, inilah Betul, susahnya. betul. Padahal saya sangat memahami apa yang saya sampaikan karena kita dididik itu untuk menyampaikan 01 tadi gitu ya. Gitu. Jadi kalau enggak ya tidak. Itu yang repot. Jadi basicnya itu scientific. Hanya scientific. jadi nggak ada yang abu-abu. Heeh. Nggak ada yang abu-abu. Betul. Benar atau Tidak. salah? Benar, Iya atau tidak. tidak? Sementara di politik itu mustahil kan ya? Ya itulah Jadi repot. kerjanya di abu-abu. Kerjanya harus abu-abu. Jadi akhirnya saya waktu itu sering memilih ya. Misalnya pas ada kasus waktu itu ada anggota DPR yang calon menteri agama waktu itu, tapi kemudian terlibat video dengan salah seorang penyanyi dangdut waktu itu. Saya harus menjadi ahli kan repot juga kan gitu. Ya akhirnya saya tetap sebagai ahli gitu loh gitu ya. Saya katakan apa adanya dan itu pertentangannya banyak banget. Akhirnya menjadi bumerang juga kan, kadang-kadang kita sendiri diserang ya kan gara-gara dan serangan nggak bermutu ya kan? Akhirnya nyerang ke pribadi, nyerang ke apa, jadi itu yang saya paling tidak suka ya, karena yang kita sampaikan itu pure ilmiah, pure scientific, kok kita diserangnya masalah pribadi gitu loh. Itu yang paling saya tidak suka di politik. Alhamdulillah ya itu tadi, alhamdulillah tahun 2020 ya, selepas saya sudah 2 periode di DPR, meskipun di tengah-tengahnya sempat membantu Pak SBY dalam Kabinet Indonesia Bersatu, menggantikan Pak Andi Malarangeng waktu itu, hanya 1,5 tahun saya jadi menteri itu. Kemudian akhir ketika 2019 selesai purna tugas di DPR, ya udah saya kemudian setahun berikutnya pamit ya, mengundurkan diri kepada beliau gitu, dan saya dengan alasan yang tidak bisa ditolak oleh Pak SBY karena saya sekolah waktu itu. Oke. Ya. Itu waktu. Tapi ngomong-ngomong, Mas Roy, take home pay-nya di DPR itu gede nggak sih? Take home, kalau dikatakan take home pay bisa besar, Besar ya. meskipun gajinya tidak. Oke, oh gitu. Ya, DPR itu kan tergantung dia mau lincah atau tidak dalam tanda Lincah, kutip. apa itu? Tidak ya. Saya kebetulan memang bukan orang yang lincah di DPR. Ya. Jadi saya ya menerima misalnya gaji anggota dewan itu katakanlah ya nggak banyak di bawah 10 gajinya, tapi tunjangannya banyak. Ada tunjangan komunikasi, Betul. ada tunjangan meskipun sudah punya rumah dinas, kadang-kadang ada tunjangan untuk akomodasi. Nah, yang banyak itu, nah ini kalau dikatakan take home pay, itu kalau ada reses. Oh. Ya, jadi makanya mungkin publik waktu itu kaget ketika seorang Krisdayanti ya dengan terbuka mengumumkan saya dapatnya sekian gitu, bisa sampai ratusan juta, bahkan dihitung bisa sampai miliar dalam waktu setahun gitu. Karena sekali reses itu bisa dapat banyak ratusan juta sekali reses. Tapi sebenarnya ini tidak boleh dimasuk kantong pribadi. Karena reses itu pertanggungjawabannya adalah ketika dia kembali ke daerahnya, Ke dapil masing-masing, kemudian memberikan program kepada konstituennya. Nah, hanya saja kan memang ada yang di antara sekian itu masuk ke kantong pribadinya. Ya. Nah, itu pun menurut saya itu masih on the track. Yang tidak on the track, ya Kang Karna dan Kang Iwan, ini adalah mereka yang kemudian memanfaatkan jabatannya yang lincah tadi. Kemudian dengan kata BLC lah, dengan kemudian berselaku orang partai, dia bisa menjadi broker atau dia menjadi katakan makelar ya untuk apa saja. Lah ini yang repot kan gitu. Mas, dari pengalaman Mas Roy yang masuk kategori lincah tadi atau kualifikasi lincah tadi, dari total anggota dewan kira-kira ada 20% yang lincah Kok 20%? atau 50%? Kalau sekarang mohon maaf harus saya bilang ya. Mungkin 90% harus lincah. Sehingga total take home pay mereka total Bisa itu besar. bisa Karena apa? ratusan juta per bulan kan? Betul. Karena apa? Karena sistem menjadi anggota dewan sekarang, ini terus terang aja kita buka ya. Sudah nggak benar. Ketika tahun 2009 saya terpilih menjadi anggota DPR. Kalau saya ceritakan sekarang mungkin nggak ada yang percaya, tapi saya berani buka betul ya. Waktu itu 0 rupiah saya keluarkan untuk membayar suara. 0 rupiah. Karena benar-benar saya dipilih waktu itu oleh partai. Jadi saya tidak ada, jadi
saya bisa pastikan partai saya tidak ada harus bayar partai, tidak. Tapi waktu itu udah pakai istilah sistem nomor So- jadi. Sudah, enggak, bukan. Waktu itu awalnya ada nomor jadi, Iya. terus di tengah jalan ada perubahan dari MK untuk suara terbanyak. Suara terbanyak. Suara terbanyak. Ya, jadi kebetulan saya memang di urutan nomor 1 waktu Iya. itu. Ya, dan Jumlah suara terbanyak. ya waktu itu dan di dapil suara terbanyak Mas Roy. dan kebetulan waktu itu sebenarnya lucu juga. Ini ada lucunya juga. Jadi saya daftar caleg, saya nggak publikasi sama sekali awalnya. Oke. Teman-teman itu pada kasihan, kan saya waktu itu masih di Jogja. Mhm. Teman-teman pada kasihan, mereka bilang, Mas, Anda katanya nyalek, iya. Kok nggak ada gambarnya gitu? Karena saya nggak pasang Oh, poster, baliho. nggak ada poster apapun gitu. Padahal kan semua kan pasang rontek, pasang Iya, poster. iya. Gitu. Saya bilang saya nggak punya duit untuk itu. Nah ini kebaikan hati teman-teman semua yang ada di Jogja kan. Teman saya kan banyak orang advertising waktu itu, karena Iya, saya bekerja iya, di bidang iya, komunikasi kan. Iya, iya. Mas tuh tempat saya kosong, pakai aja. Mas tinggal ngeprint aja. Nah, ngeprintnya juga waktu itu nggak mahal-mahal amat gitu, cuma ratusan ribu. Ya udah, saya ngeprint. Jadi ongkos pajak nempel segala itu ya nggak bayar, saya tinggal ngeprint aja. Tinggal Dan cuma bahan dasar aja. bahan vinil yang kemudian kita Vinil, print. iya, iya, Dan iya. bahkan yang menarik, Iya. ada beberapa kawan yang bergerak di bidang hobi, ya, hobi otomotif, hobi motor waktu itu. Dia punya billboard banyak di Jogja. Ikut gotong royong juga. Menyediakan billboard di toko-tokonya semuanya diganti gambar saya. Oh. Jadi dahsyat waktu itu memang 2009. Kaget orang. Jadi 2 minggu sebelum pemilu itu yang tadinya hanya poster-poster itu tahu-tahu wah ada, maaf saya bilang mungkin lebih dari puluhan gambar saya gede-gede. Ya jadi waktu itu saya pakai prinsip komunikasi. Ya. Iya. Daripada kecil ada satu gambar besar dah hilang semua kan gitu. Dan itulah yang sekarang ditiru oleh orang-orang gitu. Iya, iya. Ketika Dan kemudian sekali lagi Mas Roy, pada pemilu 2009. 2009 itu untuk legislatif Ha-ha. sama sekali tidak mengeluarkan uang Tidak. untuk suara ya. tidak ada, Yang tidak ada. kemudian menjadi- Sampai 2014 pun ketika saya terpilih lagi, Iya. itu pun juga tidak ada. Karena saya Dan tidak tidak mau. ada sumbangan buat ke partai. Waktu itu gini, kalau sumbangan buat partai pasti ada. Tapi iya. istilahnya bukan sumbangan. iya. Memang kontribusi kita harus memberi menghidupi partai ya. Oh iya. Tapi bukan kemudian ada tarian atau bahkan apa ya, ibaratnya sekarang Kewajiban. Kewajiban, itu enggak gitu ya. Karena waktu itu benar-benar ya kita kan saling saling support ya gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat saya kenapa 2019 akhirnya saya memutuskan untuk enggak usah lagi gitu ya. Karena apa? Udah sistemnya udah beda, Pak. Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan tadi. Kenapa sekarang saya yakin yang lincah itu banyak. Sekarang itu sayangnya orang itu kalau mau masuk ke DPR, ini buka-bukaan aja lah. Itu pasti harus mengeluarkan banyak sekali pengeluarannya. Satu, kalau dia tidak berasal dari partai yang bersangkutan, partainya pasti harus meminta kontribusi yang cukup besar. Iya. Ya, itu besar. Itu angkanya bisa tidak hanya ratusan juta, bisa M untuk anggota RI. Gila sekarang. Nah, yang kedua, dia harus membayar orang untuk memilih dia. Ada yang namanya dulu serangan fajar. Ya, Iya, dulu. iya, iya. Tapi sekarang nggak cuma serangan fajar. Ada serangan duha, ada serangan Iya, iya, iya. ada serangan zuhur, ada serangan azhar gitu. Serangan sepanjang waktu. Iya. Sampai serangan maghrib ketika sebelum perhitungan itu harus diserang terus. Iya. Karena kalau enggak suara kita bisa hilang. Sehingga dulu pas katanya serangan fajar itu bisa 20.000 aja cukup. Wah, sekarang hari ini 500.000. kata Satu orang. 200.000 aja Enggak lewat, dilepeh. Betul, Dilepeh. betul Mas. Jadi itu yang menurut saya sudah gila banget. Terus sekarang jeleknya lagi. Kalau suara itu tidak dikawal, istilahnya tidak dikawal dalam proses di KPU atau KPUD, hilang juga. Jadi sekarang oknumnya, saya bilang oknum ya, bukan KPU-nya. Oknum di KPU itu ada yang terima kan dan ngatur itu. Oh ya. Iya, jadi benar-benar kalau misalnya rakyatnya sudah ada suaranya, kemudian di situ bisa dan sistemnya macam-macam. Itu yang kemarin sempat saya tulis agak panjang. Ketika kemudian sistemnya mengalihkan suara itu kan bisa dilakukan sekarang. Misalnya dari sesama partai supaya nggak rame, saksinya dibayarin supaya saksinya nggak ribut, atau antar partai itu juga bisa terjadi. Jadi partai-partai yang kira-kira nggak pada diawasin, nggak punya saksi, itu dipindahin suaranya. Oh. Atau yang lebih jahat lagi yang baru kita temukan juga di tahun ini, sisa suara. Jadi dari satu TPS itu kan kira-kira ada 300 Ya. pemilihnya. Maksimal 300 per TPS. TPS. Nah, kan pasti ada misalnya 50 sisa suara atau sampai 75. Nah itu yang dijual quote and quote oleh oknum-oknum di KPU, KPUD. Oh. Jadi dipindahin. Itu kan kemarin
kemarin sempat ada satu partai, ya partai salah input kemarin, yang itu tiba-tiba suaranya bisa melonjak dan hampir masuk electoral threshold kan. Iya, iya. Tapi untungnya kan kita teriak semua, Iya. sehingga partai itu nggak masuk. Diributkan oleh Diributkan publik oleh publik ya, itu kan hampir aja. Tadinya suara masih 1 koma, tiba-tiba bisa 2 bisa Udah 3 mulai koma. nyundul-nyundul itu, Udah Mas mulai Roy. nyundul-nyundul. kan hampir kalau dia bisa 4 masuk dia. Jadi yang dibayarnya KPU-nya ya. Iya, oknum. Oknum ya. Oknum KPU, KPUD sampai ke, dan itu harus dijaga sampai atas. Hmm. Kan berarti Jadi cukup repot ya untuk sangat maju repot dan mahal sebagai, banget. Legislator sekarang. Ya, sekarang gini, katakanlah untuk suara minimal Iya. seorang anggota DPR RI itu katakanlah dia harus mengumpulkan 80.000 Iya, suara, minimal itu. bisa kalikan aja. Mm-mm. 80.000 kali kalau satu orang tuh 500.000 untuk bayar suaranya, Wow. itu sudah berapa M? Belum lagi harus jaga saksinya, Iya, supaya betul. suaranya dibayar. Pengawalan tadi, Mas. Pengawalannya, Mm-mm. dan itu bisa tidak hanya fajar tapi juga luhur, asar, maghrib, bayarin apa? Belum nanti oknum KPU-nya. Oknum ya. Iya. Satu orang, makanya saya tidak kaget ketika kemarin banyak teman-teman yang sekarang nyalon dan gagal. Mereka cerita ke saya pusing karena habisnya puluhan M untuk RI. Dan puluhan M itu kalau benar-benar dia jujur, ini terus terang aja, ini nggak Iya. apa-apa saya buka aja. Iya. Kalau dia jujur menjadi anggota DPR 5 tahun nggak akan dapat. Ya nggak mungkin dia dapat. Gajinya aja berapa sekarang? Kalau dia- nggak lincah. Kalau nggak lincah, iya. Kalau dia dapat ngumpulin dari kunker ya kunjungan kerja kan pasti juga dapat. Uang sidang. Ya uang sidang sih nggak seberapa. Enggak Yang ya. yang agak lumayan kunker. Kunker. Kunker tuh lumayan. Apalagi Dalam kalau negeri kunker, maupun luar negeri, Mas, ya? kalau kunker luar negeri itu lumayan. Iya. Karena kan sistemnya lansam ya, Iya. bukan kemudian perhitungan Iya. dulu baru dibayar Lamsam, nggak, ya. lamsam kan. Jadi dia dapat dulu. Nah itu Iya. kan banyak yang ngakalin. Betul. Harusnya dapatnya misalnya pesawatnya eksekutif, Mm-mm. diakalin Jadi yang naik pesawat non ekonomi atau non, eksekutif. itu masih mending. Betul. Dia datang pada saat kunker. Iya. Yang maaf ini saya harus bilang ya, saya mohon maaf. Gila lagi. Banyak yang kunker ternyata tidak datang. Hanya datang di bandara aja. Tidak sampai ke tempat. Oh. Dan dia udah terima kan? Kan berangkat dia terima tanda tangan. Udah akhirnya dia batalin. Dia nggak berangkat. Dia kerjasama dengan oknum sekretariat untuk kemudian absennya ada di sono di luar negeri. Mengerikan. Mengerikan. Jahat betul. Itu fakta ini. Mas. Fakta. Kan Mas Roy sampai dengan 2019 ada di DPR pusat nih. Saya kemudian menjadi maaf nih. Rekan menjadi- sejawat begitu. ada yang melakukan itu. Betul. Saya kemudian menjadi kayaknya bukan tempat saya kayak gini. Karena kunker itu misalnya terdaftar untuk satu komisi gitu ya. Kita kunker nggak usah jauh, misalnya nggak ke luar negeri ya. Iya. Dalam negeri aja gitu. Misalnya kayak kunker ke Bali gitu ya. Gitu. Nah, kan harusnya ya berangkat misalnya jatahnya Garuda gitu ya. Kemudian kan teman-teman ada yang akhirnya berangkat pakai Lion lah atau Yang pakai apa Citylink pakai lah. bis, Lumayan. Kalau pakai bis keterlaluan. Oh, ya. Punten Mas. Punten Mas. Iya. Yang tadi Mas Iya. Roy sampaikan itu agak mengejutkan saya. Yang saya saksikan langsung seperti ini. Kebetulan Kang karena tahu Iya. Mas Roy sampai 2019 akhir saya kebetulan pernah bertugas sesuai dengan profesi saya Ya. di TV Parlemen DPR. Oke. Ya. Saya pemretnya. Ya, ya. Kebetulan Di TVP, dalam ya. beberapa kesempatan Ya. saya tahu Ikut. tentang Mas Roy juga sebetulnya, Ya, ya. tapi nggak pernah jalan bareng gitu Mas ya kan. Kita akuin ya Iya, nggak iya, pernah. iya. Kebetulan untuk beberapa penugasan kunker dalam negeri Kang Ya. maupun keluar negeri, Ya. saya pernah ikut beberapa anggota Ya. atau di rombongan yang Ya. itu. Saya harus mengatakan oknum lah katakan nama. Iya. Anggota dewan, Ah. saya nggak bisa sebutkan nama. Ya, ya. Sampai di negara tujuan yang mestinya dia 5 hari atau 6 hari, Oh, usah sehari aja. besoknya pulang. Banyak. Banyak itu. Itu masih itu saya mending. saksikan itu. Itu masih mending, Kang. Iwan. Iya. Artinya dia benar-benar datang ke lokasi. Oke. Ya. Ada yang datang membawa keluarga, ya. Terus setelah itu nggak ikut acara, itu juga ada. Tapi pulangnya nanti bareng lagi, gitu juga ada. Ada tuh ya. Ada. Jadi yang saya saksikan itu yang harusnya 6 hari, dia hotelnya harus keluarin 6 hari dong. Iya. Ternyata hanya 1 malam di sana. Satu malam. Terus pulang. Iya. Sehingga rangkaian kegiatan Nggak ikut. jadwal agenda itu dia tinggalkan kan nggak Betul. ikut. Itu kan yang pontang-panting kan orang sekretariat Sekretariat. jenderal Iya. DPR nih kan. Sekjen DPR ya, orang sekretariat Ngurusin DPR ngurusin absensinya. absensi karena mereka harus tinggal di situ agak lama. Nah, dia pulang paling akhir Kang orang Iya. sekjennya Kang. Dulu bahkan sempat ada, Iya. karena sama Kang Iwan. Dulu sempat ada orang yang kalau dikumpulkan Iya. dalam 365 hari, Iya. itu dia bisa hidup 500 hari. Oh iya. Iya, karena kunker ke satu tempat negara, nanti dia nggak selesai, dia pulang, dia jalanin tugas yang lain lagi. Akhirnya kan ditertibkan itu. Akhirnya di terakhir yang saya tahun 2018 2017 mulai ditertibkan, nggak boleh lagi
ada overlap. Oh. Kalau enggak, seseorang bisa dapat banyak banget. Jumlah hari lebih banyak dari jumlah hari dalam setahun. Iya. Tapi yang lucu Mas, ada satu kejadian Gang. Saya meliput, Iya. mereka meliput sebagai katakanlah Iya. utusan TV dari parlemen, TV ya. Parlemen ke satu tim ke Iya. luar negeri. Karena ada beberapa anggota yang pulang hanya setelah sehari, padahal delegasi itu sebetulnya ada beberapa anggota Iya, nih Kang. iya. Yang repot Ambil itu adalah stasiun. pimpinannya, Iya. pimpinan rombongan. Iya. Kalau beliau itu pimpinan DPR, dia bilang, waduh, Iya. kenapa Pak? Lah itu pada pulang. Jadi ya udah kan repot nih saya. Tapi harus menghadiri banyak bisik-bisik sesi-sesi. aja Kang Kana, Iya, Pak, iya. sama Kang. Banyak yang dulu ngakali gitu. Jadi bikin kegiatan itu, nggak hanya Kungkar, bikin kegiatan itu. Jadi saya sempat lihat. Jadi ada anggota yang datang gitu ya ke satu tempat, dia bikin foto dokumentasi di satu tempat. Oke. Dia bikin foto di sini, foto. Setelah itu dia pindah, copot spanduk, ya pindah lagi ke tempat lain, foto lagi, Sampai segitunya. Mas. dan itu bisa jadi 5 kegiatan. Ganti baju, ganti anu. Dan itulah, itu tadi lincah tadi itu dia. Cuma istilahnya cuma pindah blocking kan itu. Iya, pindah blocking. Pindah blocking. Itu gimana ya mekanisme struktur kerja di DPR itu? Apakah Iya, tidak ada iya. Yang bisa menjelaskan. Pengawasan. Pengawasan. Harusnya Ada. ada. Itu nggak ada. Harusnya ada. Makanya tadi benar sekali Kang Iwan. Jadi yang memang pontang-panting dan kasihan itu memang orang sekretariat. Sama pimpin rombongan ya. Iya, pimpinan rombongan Biasanya itu harus tanggung jawab. Yang paling tinggi, paling senior lah kan. Dia harus sampai hari terakhir, sampai Iya. giliran terakhir. Tapi nggak juga akhirnya. Sekarang banyak yang ngakalin juga. Hari gini saya nggak tahu kan. Terakhir Iya. itu Mas Roy yang saya tahu tuh sampai 2019. Nah, tapi sekarang memang ya mohon maaf nih, saya Iya. harus sound kritik yang cukup keras juga. Iya. Nggak hanya soal Kungkar ya. Oke. Sekarang kan ada kegiatan gara-gara kita pernah kena pandemi Covid. Iya. Itu kan beberapa diselenggarakan secara online. Oke. Ya kan, nah secara online. Nah saya masih sering nih sampai sekarang itu diminta jadi narasumber untuk kegiatan-kegiatan teman-teman itu yang online, ya kan. Mereka bikin webinar di mana, Iya. webinar di mana. Dulu saya juga karena itu dulu termasuk saya yang mencetuskan ada webinar itu kan, gitu. Ketika waktu sebelum ada COVID itu kita benar-benar ya kalau anggota dewan yang datang ya anggota dewan ngisi juga. Di situ. Kita online ya online betul juga. Iya, Jadi iya, artinya kita ngikutin acara dari awal sampai akhir. Iya. Sekarang kan jeleknya jangankan ngikutin acara. Kadang-kadang saya masuk diajak jadi webinar gitu salah satu narasumber. Mana nih anggota DPR-nya gitu kan ya gitu. Oh, dia Pak nanti membuka aja gitu. Membuka ya masih mending kalau live membuka dia sempat. Sekarang banyak yang sudah tinggalin rekaman aja. Jadi dia membuka cuman kayak sambutan kayak orang penting aja gitu. Habis itu hilang. Serius ini, Mas? Serius, saya masih ngalah itu sampai hari ini. Dan rekaman bisa dilakukan dimanapun. Lah gitu kan. iya. Dan malah kita yang jadi kayak anggota DPR sekarang. Saya harus jagain audiens kan. Marwah. Ya, saya harus jagain Oh iya, audiens kan audiens gitu. agar tetap berada di jadi, tempat kan. aduh, ini celaka ini. Padahal ya Bagaimana dengan pertanggungjawaban mereka kan harus memberikan laporan kerja kan Kungker laporan kerja. Itu ada. Ke siapa menyampaikannya itu? ya cuman ke DPR. Ya ke Ya, siapa? cuman ke sekretariat. Ke Itu paling sekretariat repot atau tuh ke Kang memang pimpinan? tugas sekretariat jenderal para Ya. petugas. Sama satu lagi dan sebenarnya. sekretariat jenderal. Satu lagi Kang ya. Ya. Sebenarnya kan mereka kan laporannya kan hanya ke fraksi. Ya. Ke pimpinan fraksi Betul. yang harus mengingatkan. Nah, tapi kalau pimpinan fraksinya juga 11-12 sama aja gimana? Wih, kacau. Kacau. Kacau, Tapi kacau. semua laporannya ada. Ada. Semua gitu. laporan tuh ada. Bisa lengkap laporan, bisa Kang. dibuat lebih dulu ya. Bisa. Jadi laporan misalnya Kungkar itu ada beberapa. Jadi apa yang disampaikan oleh Krisdayanti waktu itu, saya senyum. Ya, dan Krisdayanti kan terus dimarahin sama orang partai waktu itu gara-gara Saat itu terlalu beliau jujur. dengan polosnya Dengan polosnya. ungkapkan. Itu benar. Kayak gitu. Ya makanya saya kan juga Sistemnya kan lamsam, betul ya, iya, Mas ya. lamsam. Itu tidak menyalahi aturan kan? iya Tidak. enggak. Tetapi Karena itu dapat dimanfaatkan duluan. kan? Dimanfaatkan. akhirnya. Supaya yang dibawa pulang itu lebih banyak. Iya, kalau mereka benar-benar datang saja, mereka ngakalin, oh iyalah agak capek sedikit, harusnya jatahnya eksekutif, mereka Iya. naiknya ekonomi, saya masih oke lah gitu. Itu karena mungkin juga kadang-kadang per diemnya hari itu kan nggak banyak itu kan Iya. gitu. Ya itu masih oke, asal dia datang dan sampai. Tapi kebanyakan sudah bahkan kita nggak usah jauh-jauh. 2 undang-undang terakhir saja yang diketok sama DPR, ya undang-undang cilaka namanya. Dulu namanya Cipta Lapangan Kerja, tapi akhirnya jadi Ciptaker. Nah, Ciptaker, Omnibus jadi ciptaker. ya Omnibus Law sama undang-undang IKN. Itu kalau kita teliti betul, berapa sebenarnya anggota DPR yang datang untuk mengesahkan?
Yang saya tahu betul undang-undang IKN itu di bawah 100, bahkan sekitar 80-an orang saja. Di bawah quorum enggak? Dari 575 anggota Iya. dewan. Iya. Kenapa bisa quorum? Ya karena alasannya online. Oh. Waktu itu masih Covid. Iya. Online berlaku. Lah online kan yang hidupin Asprinya aja udah hidupin aja udah. Komputernya dihidupin udah dia dianggap online. Makanya kan undang-undangnya kan sekarang banyak sekali ngaconya. Baik Ciptaker maupun undang-undang IKN kan seenaknya sendiri undang-undang itu. Dan inilah Bersyukur seorang Roy Suryo tidak terlibat di situ ya. alhamdulillah. Dan inilah Sudah tidak anggota DPR ya, lagi saat dan itu. inilah yang sekarang terjadi yang lagi ramai oleh teman-teman pers sekarang. Iya. Yang lagi dilawan Iya. adalah sekarang ada rancangan undang-undang penyiaran. Betul. Yang sedang lagi rame. diantaranya akan ada larangan terhadap investigasi. Ya, bukan hanya itu Mas. Kalau Mas sudah Itu baca, bahaya lu, Mas, kalau kalau Mas sampai- sudah iya. baca draft undang-undang RUU Iya, penyiaran yang baru itu. nah, setidaknya kalau dalam catatan saya ada 4 hal yang berbahaya. Yang pertama adalah akan ada pelarangan di pasal 50 terhadap investigasi. Padahal Iya. kan investigasi itu alasannya karena nanti beririsan dengan kepolisian. Iya. Yang kedua, akan ada tugas baru dari KPI Yaitu? untuk kemudian melakukan mediasi. Oh. Semacam dewan pers. Padahal kan Iya. sementara kan teman-teman sudah nyaman, teman media kan sudah nyaman dengan sistem undang-undang sekarang pers adanya ya. Dewan Pers, Ya, ya. dewan pers. Terus Mediasi untuk apa itu? kalau misalnya ada permasalahan ada hukum atau masalah ada kasus, ada kasus ya persengketaan. persengketaan antara pemberitaan dan Iya, iya. terus dari sini dari KPI ini ya itu bisa juga lari ke pengadilan sekarang. Iya. Ini orang belum banyak enggak. Saya udah baca draft yang terakhir yang Maret. Yang terakhir lagi yang bahaya lagi dimasukkannya juga unsur undang-undang ITE. Jadi dalam draft undang-undang RUU penyiaran yang baru itu ada soal penghinaan, pencemaran nama baik. Masuk juga di situ. Padahal kan sudah diatur di ITE. Kalau sampai itu lolos, Ya, kemunduran besar bagi demokrasi sangat negeri ini, besar, Mas. sangat besar, Loh, sangat kita besar. kata reformasi, Nah, reformasi berjalan mundur malah. ternyata mundur terus Iya, ini Tapi fatal, saya Mbak. dengar terbaru hari ini atau tadi bahwa Dewan Pers terang-terangan menolak. Bagus. Karena menurut dengan saya tegas Dewan Pers ya, menolak itu. Saya pun juga menulis hari ini juga. Saya tulis bahwa gini, kondisi ini mirip betul dengan kondisi ketika awal tahun yang lalu. Awal tahun yang lalu, Mas, saya ngalami betul ketika Sirekap, ya KPU itu ngeluarin Sirekap. Itu saya sudah lihat banyak sekali lubangnya. Mulai dari pertama kali saya download programnya, ternyata tuh hanya menggunakan staging version. Staging version itu kalau untuk istilah teknis itu beta version. Ya, nggak boleh. Karena KPU itu sudah dibayar negara sudah membayar mahal KPU dan bekerja sama dengan kampus terkenal di Bandung. Itu untuk membuat program yang benar-benar dia fix. Jadi ternyata pertama kali yang bisa di-download di bulan Januari itu staging version atau beta version. Dan ternyata ada banyak versi, lebih dari 10 versi sampai dengan tanggal 14 Februari. Versinya beda-beda. Jadi misalnya KPU di daerah mana download ini, KPU di daerah mana itu bisa beda-beda. Mas bisa bayangin bagaimana kita mendownload program yang isinya beda-beda. Secara garis besar mungkin sama, tapi isinya beda-beda. Salah satu perbedaannya misalnya ada yang tadi saya bicara soal limit untuk satu TPS. Iya. Di awal TPS itu limit 300. Jadi dia kalau lebih dari itu nggak bisa. Ternyata di tengah-tengah versi yang tengah itu malah limitnya dihilangkan, Kang Karla. Jadi satu TPS itu bisa meledak. Terus mereka menambahkan ada kesalahannya itu menurut saya malah jadi disengaja. Sistem OCR, Optical Character Recognizer, dan OMR, Optical Mark Reader-nya, yang tadinya misalnya kalau salah itu 7 dibaca 1, 4 dibaca 9 itu masih oke. Kemudian kalau angka awalnya 31 bisa jadi 931. Itu kan sering terjadi kemarin ledakan. Betul. Dan itu karena fungsi limitnya sudah dihilangkan, ya ini kan lolos. Ini yang saya maksud Harusnya fungsi limit tadi menjadi filter. Filter. Kan itu? Ini yang kemudian kemarin saya sebut dalam affidavit yang saya tulis untuk MK. Ketika bersaksi di MK ya? Itu saya masukkan. Itu saya masuk. Saya memang tidak bersaksi langsung karena pada saat seminggu itu saya tidak berada di Indonesia. Tapi saya diminta Mas oleh Roy MK sampaikan secara tertulis. Tertulis affidavit saya. Itu sebentar, kesaksian Mas Roy berarti? Iya. Itu atas permintaan siapa? 01, 03 kah? Ya. Atau siapa? Sebenarnya memang yang mengajukan awalnya 01. Iya. Tapi kemudian surat yang saya terima permintaan itu dari MK. Oh, surat dari MK? Ya, jadi permintaan untuk sekaligus resmi. Untuk sekaligus 01 dan 03. Oke. Ya, jadi saya buat itu tidak membela 01, 03 ataupun 02. Silakan lanjut ya Mas. Ya. Apa penjabaran teknisnya tadi? Jadi misalnya di situ saya temukan ketika awal Januari itu mulai dari awal itu staging version. Kemudian ada limit yang tidak
pasang, Iya. ya. Kemudian ada yang namanya loophole, artinya sengaja Celah, dibuka celah. celah. Dan celahnya itu makin terjadi ketika saya tahu loh, ini kok cloud servernya tidak berada di Indonesia, tapi cloud servernya berada di Singapura, Mas serius di ya? Alibaba. Sebentar nih. Saya mau Bu Iya, silakan. kan. Iya. Banyak mengatakan Mas Roy itu menyatakan itu kurang berdasar, Mas. Nah, bahkan bukan hanya kurang dasar, saya sempat dituntut, dilaporkan saya ke kepolisian. Siapa gara-gara kalau itu. dituntut? Loh, waktu itu dituntut. Siap waktu Terus? itu. Nah, terus untungnya alhamdulillah polisi belum memproses ya. Iya. Saya bukan mengatakan tidak diproses ya, karena bisa jadi nanti tiba-tiba Yang menuntut siapa? KPU. yang menuntut ada kelompok-kelompok Iya, kelompok. orang Iya, apa gitu oke. Saya ngelaporin. lupa namanya Ya, itu. tapi ya alhamdulillah sekali lagi Tuhan Maha Besar ya gitu. Karena di tengah-tengah proses itu kan ada kelompok lain namanya Yakin. Yayasan untuk iya. akuntabilitas Iya, betul. dan keakurasian itu. Iya. Mereka memproses menuntut KPU dan diproses oleh KIP, Komisi Komisi Informasi Informasi Pusat. Iya. Dan Komisi Informasi Pusat atau Komisi Publik itu akhirnya bisa memaksa KPU untuk mengaku, dan di situ KPU mengaku kalau servernya memang berada di Singapura. Kan gila. Oh, ada pengakuan di Ada, situ? itu resmi, udah keputusan dari Dalam KIP. putusan KIP Iya. terhadap yang terhadap Permintaan KPU Yakin. yang terkait Iya. dengan data tadi Iya. ada pengakuan. Ada orang KPU akhirnya mengakui kalau dia pernah mengadu. Padahal ya ini Kang Karna dan Kang Iwan, saya benar-benar tidak habis pikir. Seminggu setelah tanggal 14 Februari, saya ingat Iya. betul hari Rabu sore, itu tanggal 21, itu jajaran komisioner KPU itu bikin konferensi pers Iya. di gedung KPU di Mampojok. Iya. Mereka menyatakan di depan publik live Iya. gitu, tapi ditanya wartawan ngacir mereka, artinya nggak buka tanya jawab. Mereka bilang kalau tidak ada di data itu di luar negeri, kita pastikan data itu semuanya di dalam negeri. Bahkan ketua KPU waktu itu bilang sepanjang pengetahuan saya, gitu dia bilang data-data itu hanya di Indonesia. Gila kan? Berani-beraninya bohong di depan publik, ya. Memang dan bohongnya itu keterlaluan. Kan apa? Beberapa hari sebelumnya, Kang Iwan, mereka mau memindahkan data itu dibalik lagi ke Indonesia Secara fisik, secara logik. logik. Saya sudah temukan juga semua. Sudah tuh sebenarnya saya capture semua. Jadi saya tuh bukan tanpa bukti, semua pakai bukti. Karena Jadi, kan kalau enggak kan Mas Roy melakukan semacam tracking begitu ya. tracking dan kemudian menggali data-data semuanya. Dengan capture. Capture semua saya kumpulin dalam satu server tersendiri. Apabila misalnya Bukti. tuntutan itu jalan berlanjut, Ini saya punya buktinya. Dan yang ingin saya katakan, ya dulu saya alone di situ, sendirian. Alhamdulillah dalam perjalanannya, ya mulailah muncul nama-nama kayak Dr. Leoni Lydia dari ITB, Hairul Anas dari ITB, Betul. Sugianto dari Unair, ya. Betul. Kemudian ada namanya Mas Abi, ya, itu ada Mas Jai dari Kapak ITB, dari Ikatan Alumni ITB. Betul. Mbak Yasmin juga dari Ikatan Alumni ITB. Itu mereka akhirnya mulai muncul. Wah, itu saya bersyukur banget. Sejalan sepemikiran. Sejalan, dan mereka lah dan orang-orang seidealisme berani. dengan Mas Ya, Roy. mereka berani tampil. Padahal awalnya Iya. nggak ada yang berani tampil. Nama-nama besar dalam dunia IT ya, Iya. waktu itu ada inisial WP, ada inisial RZA, ada inisial BSD, segala mereka diem aja. Gitu. Nah, kondisi ini sama persis, Mas, dengan yang hari ini kita rasakan ketika ada rancangan undang-undang penyiaran. Iya. Saya hanya berharap saja, ayolah pakar-pakar komunikasi tampillah, belalah demokrasi Republik Kalau ini. sampai rancangan undang penyiaran itu lolos, Lolos, Kang, sebagaimana ya. tadi diungkap Ya, oleh Mas udah, Roy, habis. dengan poin-poin tadi yang membahayakan bagi kemerdekaan Ya. pers Indonesia ini, habis Bukan ini. hanya jurnalisme investigatif loh. Kan sekarang kan beberapa TV sudah mulai ngungkap itu. Iya. Tapi kan mereka baru mencium soal jurnalisme investigatif. Iya, padahal ada Baca dong poin-poin- draftnya. Iya. Di Lebih draftnya lengkap itu lagi. ada. Saya punya draft yang lengkap tanggal 24 Maret itu, 27 Maret itu yang sudah di dalamnya ada juga usulan perubahan untuk dimasukkan lagi misalnya soal pengadilan, masukkan lagi soal KPI di situ, masukkan lagi soal ITE di situ. Ini kan gawat. The fourth pillar of democracy, Mm-mm. ya hilang nanti. Padahal kan selama ini kan, Pekerjaan seperti tadi Ya. ada perubahan Mm, undang-undang misalnya Ya. kayak penyiaran. ya Itu kan harus dikerjakan oleh anggota DPR, DPR, iya, yang saat Komisi ini 1. Secara umum, Kang, yang undang-undang saat ini dasar bekerja itu, kan. undang-undang itu Apakah- sumbernya kemungkinan dua, dari bisa usulan pemerintah, Ya. bisa usulan DPR. Iya.
Kita nggak tahu usulan dari mana sekarang. Tapi yang bekerja itu nanti kan anggota DPR yang saat ini masih Running. masa tugas masih running Ya. kan. Mereka akan melaksanakan itu menunggu rezim baru atau saat ini mereka bekerja. Luar biasa. Satu pemikiran saya dengan Kang Karna. Ya. Apa Jadi- analisis Mas Roy? Inilah yang saya khawatirkan. Hmm, Masa tugas mereka tinggal beberapa bulan lagi. betul. Ya. Dan mereka beberapa yang kritis, sayangnya nih Kang Karna, Kang Iwan, itu sudah tidak lagi nanti akan duduk lagi di DPR. Ya. Nah, ada nama-nama yang sering kita dengar vokal ya di DPR kemarin, ya, baik dari fraksi PDI Perjuangan, dari fraksi Golkar, dari Demokrat, dan yang mereka vokal. Mereka ternyata saya nggak tahu apakah mereka memang tidak berhasil dalam pileg kemarin atau ada unsur yang membuat mereka tidak diberhasilkan. Mereka dan mereka sekarang sudah ibaratnya sudah hopeless. Dan celakanya orang yang hopeless ini ya, Kang Karna, Kang Iwan, ya udah mereka daripada nanti malah nggak dapat apa-apa, ya udahlah. Kan pasti akan ada yang cair nih. Itu dalam undang-undang ini. Terima aja mereka. Gitu loh. Ini seudonnya begitulah. Iya, Orang-orang banyak yang seudon begitu. Karena kalau mereka malah bertahan, ya ini kan kayak angket kemarin. Iya. Kenapa angket gagal? Ya soalnya orang-orang yang teriak-teriak mau angket, ya pasti sudah ada sesuatu yang membuat mereka tidak perlu lagi kenceng soal angket. Karena kalau mereka kenceng, mereka nanti gak akan kepilih lagi kok. Jadi mending mereka cari sangu. Cari apa? Wah, bahaya banget. Bahaya banget kan? Bahaya Oh, banget. jadi semakin Enggak, mengerikan ya. saya berharapnya begini. Masa waktu mereka ini Ya. bertugas itu kan sebentar lagi. Iya, gitu sebentar kan. lagi habis. Dalam masa waktu itu tidak ada keputusan akhir. Ya. Undang-undang penyiaran itu Ya. akan dirubah apa ya? Ha-ha. Saya hanya berharap begitu sebetulnya. Ya. Kalau begitu itu diserahkanlah nanti ke DPR Berikutnya, berikutnya. Masa berikutnya. yang terpilih dengan sistem yang tadi itu. Nah, yang masalahnya juga, ini kan pemilihan mereka itu kan masih dipertanyakan dengan tadi ada anomali lah katakanlah. Iya, ada serangan fajar, serangan itu Fajar, dan mereka KPU-nya seperti betul itu. dan mereka sekarang terus terang aja ya. Bang. Mereka kalau masuk DPR, masuk gedung Senayan itu, gedung kura-kura itu dengan biaya yang sangat besar. Mereka pasti pasti berpikir untuk mengembalikan itu. Iya. Iya kan? Kalau dulu zaman saya nggak ada itu nothing tulus kan. Kita nggak ikut apa-apa gitu, nggak apa-apa. Dulu kan banyak tuh. Kalau mau cari-cari kayak gitu, mau lincah kayak gitu. Banyak. Misalnya kita mau melakukan rekomendasi. Surat rekom itu mahal. Apalagi dulu saya mohon maaf, saya posisinya waktu itu sebagai wakil ketua umum partai. Itu kan wah, orang kedua di partai kan gitu. Itu laku, tapi kan saya nggak pernah mau kayak gitu. Banyak yang minta kayak gitu, diundang ke daerah sini, Mas rekom dong supaya kami bisa masuk di partai ini gitu. Banyak yang memanfaatkan gitu kaya gitu. Tapi kan kita nggak Asal pernah mau. mau, asal mau, ya kan? Gitu. Berapa sih kira-kira biaya yang diperlukan untuk bisa masuk itu? 10M? Kalau untuk DPR. kepala daerah sekarang, kalau DPR, kalau anggota DPR sekarang di atas 25 yang saya dengar. Dahsyat Itu kan? bisa kebayar nggak dengan Enggak. masa tugasnya 5 tahun itu yang saya pikir? Enggak, Kok masih bodoh Kalau orang-orang kita jujur yang pasti nggak akan kebayar. Nggak akan Tapi kan kebayar. mereka kan berpikir gini, ini mohon maaf ini, Kang Iwan dan Kang Karna. Juga mohon maaf untuk teman-teman yang melakukan itu gitu ya. Mereka sekarang berpikirnya gini, ya paling di antara 575 yang sial nanti, yang sial berapa? Yang sial kan paling mungkin hanya 5%. Jadi Saya pernah dengar ungkapan ini Iya. di komplek parlemen. Iya. Akan ada yang sial di antara Iya. kami. Yang sial dan yang bodoh. Ya, ya. Sial atau bodoh Sial dan atau bodoh. bodoh. Ada ungkapan itu, Kang. Iya. Yang lain ya dapat, udah mengalir aja. Jadi mereka sama sekali nggak ada takutnya. Betul. Kan sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini aja kan sering banget tuh anggota DPR tahu-tahu ketangkap KPK. Kalau saja KPK-nya bukan KPK yang sekarang. Iya. KPK-nya masih KPK-nya zaman Awal-awal. Samad, KPK-nya zaman Iya. eh, Sampai bukannya KPK zaman FB sekarang ya gitu. Tapi KPK zaman dulu. Wah, mungkin satu gedung itu ketangkap semua itu. Iya, kayak DPRD mana itu yang rombongan Iya. 25 orang gitu. Iyalah. Jadi menurut Mas Roy semakin banyak yang lincah di sana. Iya, karena apa? Karena terus terang gini. Untuk satu keputusan, ya, misalnya ada satu perusahaan
dia ditengarai melakukan kecurangan. Itu kan kemudian ada hak DPR yang namanya panja. Dia membuat panitia kerja. Ya. Apalagi kalau dia bikin pansus. Lah ini kan mohon maaf. Ini kan pasti ada upaya dari si tersangka atau terduga ini supaya tidak dikerjain di panja. Dia kan pasti akan cair. Mencairkan sesuatu ke mereka-mereka ini. Lah ini ya nggak mungkin kalau yang satu dapat yang lain nggak dapat. Pasti dapat semua, absennya semua kok. Jadi sebenarnya kecil kemungkinan kalau kita bisa mengatakan, oh dia dapat, dia enggak gitu. Ada yang kasus apa ya dulu, ada kasus misalnya kasus panja hak angket apa atau tanah apa, kemudian mereka bilang, oh saya nggak dapat, pada satu komisi, ya pasti dapat. Itu menurut pengamatan Mas Roy, itu sejak kapan sih DPR itu Rusak ini. rusak? Sejak pemilihannya justru dengan suara terbanyak. Kalau proporsional, pemilihan itu proporsional atau itu dipilih dulu, ya memang semua ada plus minusnya. Dulu di zaman Orde Baru ya atau zaman sebelum reformasi kan ya nggak bagus juga kita milih, kita nggak ngerti siapa yang terpilih kan. Dulu hanya tanda gambar yang dipilih. Tapi itu partai bisa memilih betul orang-orangnya, dan Yang kalau punya integritas, punya integritas partai ya. punya integritas, Atau kalau misalnya punya kapabilitas, ada kesalahan dari anggota DPR, dengan cepat partai bisa melakukan proses recall. Cepat dulu. Sekarang enggak. Sekarang anggota DPR-nya mereka merasa gua masuk, suara gua kok ini. Jadi kan partai nggak bisa dipilih rakyat, dipilih secara rakyat, ya kan? Modalnya gitu. Modalnya banyak. banyak. Jadi itulah. Dan saya lihat ketika mereka sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk keterpilihan mereka, ya. Sekarang kan yang diperlukan lagi, kalau dulu kan memang betul-betul kapasitas, ya kan? Kemudian kapabilitas. Ya. Nah sekarang isi tas. Isi. Itu kan kasus itu pernah terjadi tuh dari salah satu partai Iya. yang lihat aja ini anggota DPR malah salah satu wakil DPR Nggak masuk. bukan maksudnya gini, Iya. dari wakil DPR ini dia sudah bermasalah dengan partainya tapi di recall dia nggak mau Nggak mau, gitu. dan akhirnya sampai ujung, sampai selesai. Sampai selesai. Nggak bisa diputus. Nggak bisa diputus karena modalnya dia udah banyak udah Iya. habis. Dan dia merasa memang mekanisme recall itu tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Karena dia punya separuh dari dia keterpilihan dia itu kan dia sendiri. Iya. Ya, kecuali dia melakukan pelanggaran berat di partai itu. Iya. Dulu pernah kejadian di partai saya ini. Ada seseorang yang dulu sempat ngambil, saya kan nggak langsung masuk DPR waktu yang periode yang kedua. Suara saya itu diganjal sama teman satu partai. Ya artinya dibajak dan dia masuk duluan. Tapi ya sekarang yang untung ada mahkamah yang maha kuasa gitu ya gitu. Dia ya nggak tahu apa, dia tiba-tiba sakit dan nggak pernah masuk. Itu pun masih berusaha curang. Absennya full. Loh, saya bilang orang ini sakit kok absennya full. Orang nggak perlu. Tapi ternyata ada upaya untuk mendatangkan dia juga gitu. Tapi kan akhirnya kan ya partai waktu itu kan kita bikin penegasan lah gitu. Kita bikin penelitian benar. Ternyata dia memang tidak pernah datang. Dan dia juga sama melakukan kunker, tanda tangannya ada tapi nggak pernah ngikut kayak gitu. Ya kan justru ini kan justru penyimpangan. Nah penyimpangan itulah yang kita sidang dalam mahkamah partai. Lalu diambil tindakan. Dan dia akhirnya dicopot gara-gara memang dia terbukti memang pelanggaran. Gitu dah. Tapi kan ya banyak kayak gitu di partai.